Asam busuk. Pasti ada yang meninggal. Omong kosong. Mungkin di rumahmu. Ibu, ibu. Aku datang. Ibu. Anakku, kamu sudah pulang dinas. Lihat, benar kataku. Perutnya membengkak. Dia sudah meninggal setidaknya 7 hari. Anak macam apa kamu? Apa maksudmu? Asam busuk. Pasti ada yang meninggal. Perutnya bengkak. Sudah meninggal 7 hari. Aku meninggal? Ibu, maafkan aku. Aku terlambat datang. Ibu. Kenapa ibu meninggal begitu saja? Ini semua salahku. Saat kamu pergi dinas, kamu memintaku menjaga ibu. Aku gagal. Kalau tidak, ibu tak akan minta pisah rumah. Dan sekarang, tak akan jadi begini. Kalian dengar? Sejak mau Pan menikah, Wu Ying itu berubah total. Dia mempersulit menantunya tiap hari. Waktu aku mampir ke rumahnya, aku lihat Min Min berlutut mengepel lantai. Sebelum selesai, tak boleh makan. Dulu saat Wu Ying muda, bukankah dia lembut? Sekarang jadi ibu mertua jahat. Tidak. Bukan begitu. Semua pekerjaan rumah, aku yang mengurusnya. Lihat tangannya. Kelihatan pernah kerja rumah? Tua-tua tak tahu diri. Pantas tak ada yang mengantar ajalnya. Tapi ibuku selalu sehat. Kenapa tiba-tiba meninggal? Dasar nenek tua. Berani bilang kemauan anak itu bukan anaknya. Aku akan membunuhmu. Aku ingat sekarang. Ternyata kamu yang mengurungku di sini. Tanpa makan, tanpa minum, 7 hari penuh. Kalau ucapan Min Min benar, menurutku, dia sengaja menahan lapar beberapa hari. Sampai kamu pulang dinas, agar punya alasan mengadu. Tak disangka malah meninggal. Pan, bukan begitu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia selama ini membohongi kita. Gua sama sekali bukan anakmu. Dia takut aku memberitahumu kebenaran, jadi dia mengurungku di sini. 7 hari penuh. Jangan percaya dia. Tolong jangan salahkan ibu mertuaku lagi. Apapun yang salah, semua salahku sebagai menantu. Aku malu menghadapimu. Mungkin sekarang, lebih baik aku menyusul ibu. Ini bukan salahmu. Sejak kamu masuk keluargaku, ibuku berubah total. Dia selalu menyulitkanmu. Berakhir seperti ini, mungkin memang sudah takdir. Pan, bukan begitu. Aku ikut para paman dan bibi menyiapkan pemakaman. Lap tubuh Aibiu, ya? Ibuku banyak berbuat salah, tapi bagaimanapun, dia tetap ibuku. Biarkan dia pergi dengan layak. Anakku. Mau aku lap tubuhmu? Mimpi saja. Sai Min Min? Katakan, kenapa tak jadi pengasuh saja? Kenapa harus cari masalah? Kenapa bawa gua tes DNA ayah anak? Nasibmu sekarang memang pantas untukmu. Mau beritahu mau pan kebenarannya? Boleh. Jangan buru-buru reinkarnasi. Di jembatan Naihe, tunggulah baik-baik. Tunggu putra kesayanganmu. Turun ke sana dan bersatu lagi denganmu. Dasar monster, aku lawan kamu. Siapa? Siapa di sana? Kalau tahu begini, harusnya aku jadi ibu mertua jahat. Sejak awal, harusnya tak kubiarkan kamu masuk keluarga Mao.
Ibu, aku membawa Min Min menemuimu. Min Min, ini ibuku. Halo Bibi Wu. Tahun 2016, AKU kembali ke 8 tahun lalu. Di kehidupan lalu, saat ini, kamu pasti Min Min. Dilihat saja, kamu gadis yang pendiam dan penurut. Dasar anak nakal, kok kamu seberuntung ini? Ayo, duduk. Anak baik, kamu dan Maupan kami lulus bersama, kan? Sudah dapat penempatan kerja. Ibu, kesini sebentar. Ada yang mau kukatakan. Dasar anak durhaka. Apa yang ibu ajarkan selama ini? Berlutut. Lihat dirimu, masih semuda ini, sudah membuat gadis hamil. Kamu, kalau ibu mati nanti, bagaimana ibu menghadapi ayahmu? Ibu, aku tahu aku salah. Tapi semua sudah terjadi. Yang terpenting sekarang adalah menebusnya. Aku sungguh mencintai Min Min. Min Min juga sungguh mencintaiku. Kami berdua sudah berusia sitis tahun-tahun. Kami bisa daftar nikah. Setujuilah pernikahan ini. Kamu ini. Anak baik, kamu sudah menderita. Jangan khawatir, Bibi pasti akan memberimu kepastian. Begini saja, tentukan waktu dengan keluargamu, kita makan bersama dan bicarakan ini baik-baik. Apakah ada yang perlu dibicarakan? Ibuku bilang, uang seserahan nikah sersi papa, 1000 yuan. Apa? Melihat kondisi keluarga kita, uang seserahan Sento Otanto 1000 yuan, sudah batas kemampuan kami. Kenapa minta setinggi itu? Ibu, Min Min kehilangan ayah sejak kecil. Ibunya membesarkan dia, si orang diri. Begitu dia menikah ke keluarga kita, ibunya akan tak ada yang merawat. Jadi, kita tak boleh merugikannya. Sekarang kupikir lagi, dia datang hamil anak tak jelas, lalu menuntut uang seserahan nikah. Itu rencananya sejak awal. Kini aku terlahir kembali. Aku tak akan membiarkan pembawa sial ini masuk lagi ke keluarga Mau. Pernikahan ini, aku tidak setuju. Aku tak merestui pernikahan ini. Ibu, apa maksud ibu? Nah, jawab aku. Kandunganmu sudah berapa lama? Ibu sudah tahu? Sebelumnya kamu tak pernah bilang punya pacar. Lalu tiba-tiba membawanya pulang. Karena dia hamil, benar? Ternyata tak ada yang bisa kusembunyikan dari IBU. Ibu, aku memang brengsek. Aku mengecewakan ibu. Hukum aku sesuka ibu. Aku tak akan mengeluh. Tapi yang terpenting sekarang adalah Min Min dan anak di kandungannya. Bukankah ibu selalu menyuruhku jadi pria bertanggung jawab? Anak yang dikandung Min Min akan kutanggung sampai akhir. Bangun. Bangun. Jawab pertanyaanku. Kandungannya sudah berapa lama? 2 bulan. 2 bulan? Berarti itu terjadi bulan Mei. Waktu bulan Mei, kamu mengerjakan proyek kelulusan dan sebulan penuh di Beijing. Aku, Bibi maksud Bibi apa? Bibi kuriga anak yang kukandung, bukan anak Maupan. bukan begitu, Bu. Akhir Mei, jurusan kami mengadakan acara kelulusan. Aku pulang beberapa hari lebih awal. Aku ingin lebih lama bersama teman, jadi tak memberitahu IBU. Anak itu terjadi saat itu. Min Min, jangan berpikir macam-macam. Ibuku bukan bermaksud begitu. Cerita yang sempurna sekali. Tak kusangka, semudah itu, dia begitu penuh perhitungan. Karena belum bisa menangkap salahnya. Baik, dia boleh masuk keluarga ini. Tapi 6 bulan lagi setelah anak itu lahir, bawa tes DNA ayah anak dulu. Ibu, omong kosong apa itu? Kamu mau membesarkan anak pria lain? Sudah kubilang, anak itu anakku. Didikan keluarga Min Min sangat ketat. Lagi pula, dia bukan tipe gadis sembarangan. Kalau tidak, setelah ku kejar 4 tahun kuliah, kenapa dia baru menerimaku saat lulus? Aku ini anak ibu. Akulah yang bodoh. Ini bukan salah Min Min. Min Min gadis yang sangat baik. Aku tak izinkan ibu menyelekannya. Maupan sudah dibutakan olehnya. Apapun kataku, dia tak akan percaya. Kalau begitu, biar aku jadi orang jahat.
dan memutus jodoh buruk ini. Kamu mau bilang apapun, aku tetap menolak. Kalau tidak, kita putus hubungan ibu dan anak, atau kita putus hubungan ibu anak. Ibu, apa maksud ibu? Aku tegaskan hari ini, mau dia masuk keluarga ini, tidak akan. Pilih dia atau aku, kamu putuskan sendiri. Bibiu, Maupan selalu memujimu setinggi langit. Tak kusangka, wajah aslimu seperti ini. Min Min, jangan dengarkan omong kosong ibuku. Biasanya dia tidak begini. Hari ini, entah dia kenapa. Memang karena apa lagi? Aku hamil sebelum menikah. Seolah memaksa masuk keluargamu, jadi dia kira aku tak menjaga diri. Dengar baik-baik. Daripada sok berkuasa di sini, urus dulu kelakuan putramu. Kau kira aku mudah ditindas? Pernikahan ini, mau menikah, silakan. Tidak pun terserah. Min Min, jangan bicara karena emosi, Min Min. Maupan, kalau hari ini kamu berani keluar, jangan pernah kembali. Ibu, sebenarnya ibu kenapa hari ini? Selama ini kukira, Aibiu orang yang bijak, dan ibu yang baik serta pengertian. Tapi hari ini, ibu malah menjadi ibu mertua jahat seperti kata orang. Apa aku salah? Dia gadis muda, masih belia, tapi main dengan pria sembarangan sampai hamil. Lalu keluarga kita yang harus memereskan, aku tidak mengambil sapu, dan mengusirnya saja sudah baik. Ibu. Pria sembarangan itu aku, putra kandung ibu. Gawat, aku terlalu cepat bicara. Ibu. Kehamilan Min Min salahku. Saat kuputuskan menikahi Min Min, aku juga memikirkan ibu. Setelah ayah meninggal, kita hanya saling bergantung. Aku takut ibu kesepian di rumah. Jadi aku ingin cepat berkeluarga, agar ada yang menemani ibu. Kamu sebelumnya. Kenapa tak pernah bilang begitu? Ibu tak pernah memberiku kesempatan. Aku benar-benar tak mengerti. Ibu, kalian sama-sama wanita. Kenapa harus mempersulit dia? Pan. Mendengar kamu berkata begitu, ibu benar-benar lega. Dengarkan ibu. Kamu boleh menikahi siapapun, tapi bukan Min Min. Gadis itu niatnya tidak baik. Ibu. Ibu setuju atau tidak, aku tetap akan menikahi Min Min. Tolong pikirkan lagi. Untuk sementara, aku tinggal di rumah teman. Ibu, jaga diri baik-baik. Ini semua salahku. Anak itu sudah dibuat Min Min, benar-benar tergila-gila. Makin keras aku menekan, makin keras dia melawan. Aku benar-benar meremehkan perempuan licik itu. Aku harus cari bukti dulu. Min Min, Min Min, Min Min. Ibumu sudah bicara sekasar itu. Kenapa masih mengejarku? Min Min, sikap ibu bukan sikapku. Kamu tahu perasaanku padamu. Sudah, jangan manis di mulut. Ibumu bahkan mengancammu akan memutus hubungan ibu anak. Aku tak sanggup menanggung dosa itu. Baiklah, baik. Aku gugurkan anak ini sekarang. Kita putus. Min Min sayang, jangan sakiti hatiku lagi. 4 tahun kuliah, kamu tak pernah melirikku. Sekarang akhirnya kamu mau bersamaku. Kamu tahu betapa aku menjaga kamu dan anak dalam kandunganmu. Lalu sekarang bagaimana? Ibumu sangat menentang kita. Bagaimana kita bisa menikah? Kalau perutku makin besar, aku harus taruh muka di mana? Maupan? Ibuku sudah bilang, tanpa uang seserahan nikah 388 yuan, dia tak akan mengizinkanku menikah. 388.000 yuan? Di daerah kita, bukankah biasanya 428.000 yuan? Oh, bagus. Jadi karena aku hamil, aku pasti terikat padamu, lalu nilainya turun, begitu. Baik, aku ke rumah sakit sekarang. Aku daftar tindakan. Min, bukan begitu maksudku. Hanya saja, kamu juga tahu, aku baru lulus. Sikap ibu juga seperti itu. Aku... Lihat dirimu, tak berguna sekali. Aku punya satu cara, tinggal lihat. Kamu sungguh mau menikahiku atau tidak? Dua bungkus rokok. Kamu datang. Kamu itu, kakak angkat Min, ya? Dia sering cerita soal kamu. Aku mau Pan. Tunangan Min. Masuk. Ayo masuk.
Tuan ketiga. Ini adalah dermawan ternama di daerah ini, Tuan ketiga. Beliau dengar soal kisah cinta kalian, sangat menyentuh. Jadi beliau mau meminjamkan 400.000 yuan untuk nikah. Sempat berterima kasih pada Tuan ketiga. Hei, tak perlu terima kasih. Langsung tanda tangan saja. Tanda tangan, ambil uangnya. Haha, Min Min, rasanya kurang benar. Kamu meragukan kakhe atau aku? Bukan begitu. Hanya saja 400.000 yuan itu banyak. Aku takut tak bisa bayar. Takut apa? Bukankah kamu baru dapat tawaran kerja dari Tianjin Group? Begitu mulai kerja, kamu jadi eksekutif bergaji 1 juta setahun. Masa takut bayar 400.000 yuan? Atau jangan-jangan kamu memang tak mau menikahiku? Tentu saja mau. Kalau begitu tanda tangan. Adik angkatku sudah memberi masa terbaiknya padamu. Sebagai pria, kamu harus menunjukkan tanggung jawabmu. Kakhe benar. Aku tanda tangan. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa melamar ke keluargamu. Min Min, sebentar lagi kamu jadi milikku. Mau Pan, aku mau belanja dengan teman-temanku. Kamu pulang dulu ya. Belanja semalam ini. Kamu sedang hamil. Itu kurang aman. Aku ikut menemanimu. Aduh, tak apa. Masih banyak hal yang harus disiapkan untuk pernikahan. Begini saja, kamu urus itu dulu. Nanti selesai, aku telepon. Kalau begitu nanti aku menyusulmu. Aku pergi dulu. Hei, Apa? kenapa? Tak rela pisah dari tunanganmu? Omong kosong. Tunanganku cuma boleh kamu. Dulu aku dengar, Mao Pan punya ibu yang memanjakannya. Kukira kita bisa memeras uang seserahan nikah darinya. Siapa sangka perempuan tua itu begitu keras. Hampir saja rencana kita gagal. Untung saja, anak itu bodoh. Huang He, dulu ibuku, menganggapmu terlalu miskin dan melarang kita bersama. Sekarang kita punya 400.000 yuan. Kapan kita pergi? Tak sabar kabur denganku? Aku serius. Kenapa buru-buru? Kerabat Mao Pan banyak sekali. Kalau mereka datang ke pernikahan, uang amplop pernikahan pasti besar. Mungkin kita masih bisa memeras ibunya. Lebih banyak. Sekalian saja adakan pesta nikah. Sekali jalan, 3 untung. Kenapa tak rela melepas bucin rendahanmu? Baiklah, aku ikut maumu. Aku sudah pesan kontrol kehamilan besok. Sengaja tak ku biarkan si bodoh itu ikut. Temani aku ke rumah sakit. Tapi, Tapi apa? Kamu tak mau melihat anak kita? baik, ayo pergi. Setelah hamil 2 bulan, untuk tes DNA ayah anak, bisa pakai sampel cairan ketuban atau virus korion atau amniosentesis. Jadi, tak perlu menunggu anak lahir? Benar. Bagus sekali. Langit pun membantuku. Aku akan menelepon Mao Pan sekarang, agar dia membawa Kai Mimin kemari. Begitu tes DNA ayah anak dilakukan, semua kebenaran akan terungkap. Bayinya lapar. Tulia. Cepat. Berisik sekali. Gua, jangan menangis. Nenek segera menyuapimu. baru-baru ini, polisi membongkar sindikat penipuan telekomunikasi. 34 tersangka sudah ditangkap. Dia rupanya. Lantas di kehidupan lalu, Tsai Min terus menempel padaku, dan Mao Pan, ayah kandung bayinya di penjara. Dia tak punya jalan lain. Halo, Mao Pan, aku kirim alamat. Segera ke sini. Kenapa belum datang juga? Ini bayi pertama kita. Tentu aku peduli. Sayang, sudah lama sekali. Kita tak begitu. Kamu mau apa? Aku sedang hamil. Dokter sudah bilang, 3 bulan boleh kan? Kamu tega, membiarkanku menahan terus. Kita di rumah sakit. Memangnya kenapa? Mobilnya di bawah. Menurutmu,
dengan orang sebanyak itu. Bukankah lebih menegangkan? Kamu ini bikin aku kalah. Ayo, Ibu, kenapa ibu menyuruhku ke rumah sakit? Ibu sakit? Pan, kamu datang tepat waktu. Ayo, Bu, jangan dipenset terus. Kita naik yang berikutnya saja. IBU mau membawaku kemana? Pan, dengarkan ibu. Dida, terakhir, aku terlalu gegabah bicara. Kalau dia tak percaya ucapanku, lebih baik kebenarannya. Kutunjukkan langsung di depannya. Ibu belum bisa menjelaskannya sekarang. Ikut ibu, sebentar lagi kamu akan tahu. Ibu baik-baik saja. Kenapa mengintip jendela mobil orang? Sudah, jangan tanya. Cepat bantu ibu cari. Setidaknya beritahu aku. Ibu mencari apa? Ibu mencari di sana. Ayo, Sebenarnya ibu mau apa? kamu akan segera tahu. Aduh, Bu. Bisakah ibu berhenti berulah? Aku sampai tak tahu. Harus bilang apa lagi? Ibu menipuku jauh-jauh ke rumah sakit. Hanya untuk melihat ini. Pan, percayalah pada ibu sekali ini saja. Apa ibu mungkin membohongimu? Kalau ibu tak jelaskan, aku tidak akan ke sana. Sekali saja, kumohon, sekali saja, ya? Bu, ibu tetap tak mau bilang. Baik, kalau begitu aku pergi. Mimin ada di dalam. Apa katamu? Gawat, kenapa mereka di sini? Bu, IBU keterlaluan. Ini privasi orang. Bukan sekarang. Sai Mimin, jangan sembunyi. Aku tahu kamu di dalam. Keluar. Wang He, bagaimana ini? Bu, Min Min tidak di rumah sakit. Sore ini dia pergi belanja. Aduh, anakku yang bodoh. Dia membohongimu. Aku melihatnya sendiri. Dia di sini dengan seorang pria. Sai Mimin, jangan sembunyi. Keluar. Bu, ibu sebenci itu pada Min Min. Demi menggagalkan pernikahan kami, IBU sampai mengarang drama begini. Aku tahu, apapun yang kukatakan sekarang, kamu tak akan percaya. Nanti saat dia keluar, lihat sendiri dengan matamu. Bu, kalau ibu terus membuat keributan, aku panggil satpam. Sai Mimin. Karena kamu masih gadis muda, aku jaga harga dirimu. Keluar sendiri sekarang. Jelaskan semuanya. Putuskan hubunganmu dengan Pan, lalu aku tak akan mengusutnya. Bu, Sayang, cepat pikirkan cara. tundukkan kepalamu. Jangan bersuara. Celaka, dia mau kabur. Jangan biarkan dia kabur. Pan, aku pasti akan membuatmu melihat kebenaran. Bu. Aku akan buat kamu lihat sendiri kebenarannya. ibu, ibu, bagaimana dia? Bu, kenapa senekat ini? Hei, berhenti, berhenti. Keluar. Hei, berhenti. Tabrak lari. Nenek tua itu benar-benar mengganggu. Kenapa tadi nggak kita habisi? Menabrak orang lalu mau kabur. Turun? Turun, cepat turun. Sayang, sekarang bagaimana? Ibu, Jangan pikirkan ibu, cepat ke sana. Begitu kamu melihat dia, kamu akan tahu Ibiu tak bohong. Pergi. Aduh, cuma luka kecil. Ibiu tak akan mati. Kalau dia sampai kabur, hidupmu hancur. Bu, aku pergi. Turun, Kalau tak turun, ku nggak ke moments. rekam dia. Min Min. Benar-benar Min Min. Ternyata benar kamu. Bukannya kamu belanja. Kenapa kamu di rumah sakit? Dan bersama dia. Mau Pan, kamu juga datang? Kalau tahu kamu ke rumah sakit, aku pasti minta kamu menemaniku. Kamu yang menabrak ibuku. Ini ibumu? Jadi bibi rupanya. Aduh, ini salah paham keluarga sendiri. Orang sendiri menabrak orang sendiri. Bibi baik-baik saja. Tadi saya sedang menyetir. Bibi tiba-tiba muncul di depan saya. Saya tak sempat mengerem. Bibi berdarah. Untung rumah sakit dekat. Jangan buang waktu. Cepat masuk. Jangan sok akrab denganku. Jawab aku. Kamu dan Kai Min Min ini, apa hubungan kalian? Tadi kalian ngapain di mobil? Bibi. Maksud Bibi.
Bibi tanya apa? Saya tidak mengerti. Tadi Min Min tidur di belakang. Saya menyetir. Tidur? Bohong. Kalau cuma tidur, mobil itu, aku saja malu melihat kalian. Pria dan wanita berduaan di mobil, pintu dan jendela terkunci, mobilnya berguncang seperti itu. Memangnya ngapain lagi? Bibi. Itu putri Bibi? Tak tahu malu. Siapa yang kamu sebut tak tahu malu? Coba ulangi kalau berani. Kenapa kamu panik? Dia istrimu? Mau Pan, jangan dengarkan mereka. Aku tidak begitu. Dida, Sai Min Min, berani bersumpah di depan semua orang bahwa kamu tak ada hubungan dengan pria ini, bahwa bayi itu anak Mao Pan. Berani bersumpah di depan semua orang, kamu tak ada hubungan dengannya, anak di kandunganmu, benar anak Mao Pan? Bu, itu beda masalah. Benar. Bibi, aku tahu. Bibi kurang suka adik angkatku. Adik angkat? Ya, aku kakak angkat Min Min. Dia adik angkatku. Mao Pan juga tahu. Kalau begitu jelaskan, kenapa mobilnya berguncang begitu keras? Sudah, Bu. Jangan tanya lagi. Pan, Bu. Min Min, aku mau dengar dari mulutmu. Katakan saja, aku akan percaya. Hey bro, kamu serius? Aku paling muak dengan bucin rendahan begini. Dia mempermalukan semua pria. Bibi, aku tahu Bibi meremehkanku. Bibi merasa aku tak pantas minta uang seserahan nikah. Tapi tak perlu memfitnahku begini. Nama baik wanita itu berharga. Bibi menuduhku seburuk ini. Di depan umum. Bagaimana aku bisa menghadapi orang? Ada apa ini? Kalian belum tahu kebenarannya, dia pacarku. Awalnya kami sudah membicarakan pernikahan. Tapi ibunya memakai kehamilanku untuk menekanku. Dia terus menekan uang seserahan nikahku. Dia juga mengancam pacarku. Katanya kalau dia menikahiku, ibunya akan memutus hubungan dengannya. Jadi begitu rupanya. Kalau cuma begitu tak apa. Bagaimanapun dia ibunya. Aku tak mau membuat pacarku serba salah. Jadi aku tak memberitahunya soal periksa kandungan. Aku hanya meminta Kak Hei datang. Tak kusangka. Dia tega memfitnahku begini. Coba kalian pikirkan. Aku sedang hamil. Mana mungkin aku melakukan hal seperti tuduhannya? Dia sedang hamil. Menyebar rumor tentang wanita hamil? Jahat sekali. Aku sering lihat orang seperti dia. Tak mampu mendidik anak sendiri, lalu menindas calon menantu. Menurutku, jangan menikah dengannya. Nona, jangan buang hidupmu untuk keluarga seperti ini. Ibunya ya ibunya. Dia ya dia. Mao Pan, aku sangat mencintaimu. Kamu akan percaya padaku kan? Seperti aku percaya, kamu bisa memereskan hubunganmu dengan ibumu. Dan tak akan membiarkan bayi kita menderita. bukan, kejadiannya sama sekali bukan begitu. Karena kamu bersikeras. Anak ini anak Mao Pan, berani ikut aku tes DNA ayah. Aku sudah tanya dokter, kalau hamil di atas 2 bulan, bisa lewat amniosentesis untuk tes DNA ayah anak. Kalau kamu tak bersalah, ikut aku tes DNA ayah anak. Ayo. Mao Pan, kamu diam saja. Melihat ibumu menindasku, Ibu, Siapa yang menindas siapa? Kubiarkan kamu mengandung anak pria lain dan masuk ke keluarga kami, itu baru menindas Mao Pan. Ayo. Mao Pan, kamu masih lelaki atau bukan? Ibu, kenapa Ibu menyiksa menantu sendiri? Kenapa Ibu jadi sekejam ini? Ternyata aku salah menilai Ibu. Pergi dari sini. Ibu mertua jahat memukulku. Ibu mertua jahat memukulku. Gadis itu terlihat lembut dan rapuh. Tak mungkin dia berbuat begitu, tapi nenek tua itu, wajahnya saja galak. Aku paling benci orang seperti dia, dulu ditindas ibu mertua, sekarang melampiaskannya ke istri muda, busuk sampai ke akar. Memaksa ibu hamil menjalani amniosentesis. Kejam sekali. Selama kami di sini, jangan harap bisa membawanya pergi. Ibu, Ibu mertua jahat itu, dia pura-pura lagi. Hei, aku tak menyentuhnya. Aku juga tidak. Aku tahu. Kalian pikir aku monster. Aku kejam. Ibu mertua jahat. Memangnya kenapa? Aku tak peduli. Dulu, aku juga ibu mertua yang baik. Tapi apa balasannya? Kekejaman menantuku. Anaknya lapar. Kamu tuli. Pengkhianatan anakku. aku tak menyalahkanmu. Sejak kamu masuk ke rumah ini, ibuku berubah total. Dia terus menyulitkanmu. Sekarang dia berakhir begini. Mungkin ini memang takdir. Aku sudah memberi segalanya untuk keluarga itu.
tapi sampai mati pun aku tak tenang. Jangan buru-buru reinkarnasi. Di jembatan pelupa, tunggu baik-baik. Tunggu anak kesayanganmu menyusulmu ke sana. Ibumu bicara apa? Dia gila? Aku ibu mertua jahat, lalu kenapa? Asal anakku baik-baik saja, aku rela jadi ibu mertua jahat. Bu, dengar nasihat saya. Jangan keras kepala. Biarkan anak muda hidup sendiri. Bu, Anda tak tahu kebenarannya. Apapun yang terjadi, aku tak akan membiarkan. Dua sampah itu menghancurkan anakku. Ibu, kenapa ibu begitu yakin? Anak Min bukan anakku. Pan, sekarang aku belum bisa menjelaskan. Tapi kamu harus percaya padaku. Bijimi, begitu tes DNA ayah anak keluar, semua kebenaran akan terbongkar. Aku janji, kalau dia lolos tes DNA ayah anak, aku bayar uang seserahan nikah trosen katrofin wit ribuyuan. Dan, rumah keluarga kita akan kubalik nama ke kamu. Aku sendiri yang pindah. Aku tak akan ikut campur lagi. Tapi, aku katakan dari awal. Kalau bayi itu bukan darah keluarga kita, aku akan menuntutmu. Aku akan menuntutmu. Dan pria itu atas penipuan. Syarat ibu itu cukup masuk akal. Jangan-jangan, memang ada rahasia? Kalau kamu merasa bersih, pergilah tes. Aku juga pernah amniosentesis. Itu bukan masalah besar. Tak akan membahayakanmu. Tidak boleh Tidak, jangan, mau Pan. Katakan sesuatu. Anak muda, ibumu sudah mengalah sejauh ini. Dengarkan dia sekali ini. Apapun hasilnya, kamu tak akan rugi. Jangan buat ibumu cemas. Huang He, bantu aku. Mbak, sepertinya kakak angkatmu kabur. Segelisah itu, pasti ada masalah. Jadi, ucapan bibi lebih bisa dipercaya. Anak muda, lakukan tes DNA ayah anak. Jangan besarkan anak pria lain tanpa kamu tahu. Ikut aku. Jalan. Sialan Huang He. Dia angkat telepon di mana? Dia kemana? Jangan-jangan dia benar-benar kabur? Jangan mendekat, jauhi aku. Jangan dekati aku. Mau Pan, dasar... Min, kamu baik-baik saja. Mereka menyakitimu? Jangan sentuh aku. Kalau dari awal aku tahu keluargamu begini, aku tak akan pernah bilang ya. Untuk bersama kamu. Lihat ibumu, dia mempermalukanku seperti ini. Sekarang puas? Maaf. Hari ini, aku sudah membuatmu sangat menderita. Mulai sekarang, aku akan menebusnya padamu. Setelah semua yang terjadi, kamu masih pikir kita ada masa depan? Min, maksudmu apa? Aku tahu kamu lagi emosi. Marahi aku, pukul aku. Lampiaskan saja, ya? Aku bilang jangan sentuh aku. Mau Pan? Kamu bikin aku muak. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kamu tidak boleh pergi. Ibu, tes DNA ayah anak sudah dilakukan. Apalagi yang kamu mau? Hasilnya belum keluar. Tak ada yang boleh pergi sampai ini jelas. Kecuali kamu janji sekarang juga. Tak akan lagi nempel ke Maupan. Ibu, harus segresif itu. Sampai segitunya. Apa kamu nggak kepikiran kalau dia buru-buru pergi? Karena dia bersalah dan takut menghadapi kamu? Aku harus merasa bersalah soal apa? Hasil tes DNA ayah anak hasil tesnya sudah keluar. Buka, cepat. Dia sudah lama membohongimu. Kita lihat dia mau berdalih apa. Kenapa diam saja? Kalau kamu tak mau lihat, aku saja. Mau Pan, di saat begini, kamu masih buta? Yang bingung itu ibu. Dulu aku tak paham. Kenapa IBU tiba-tiba berubah drastis? Sekarang aku mengerti. Ibu, apa IBU menopause? Atau jangan-jangan ibu takut setelah Min masuk keluarga ini, aku akan membelanya. Dan tak dekat lagi dengan ibu, karena itu ibu sangat membencinya. Omong kosong apa itu? Aku ini ibu kandungmu. Semua yang kulakukan demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Itu lagi? Pernahkah ibu pikir, yang ibu sebut demi kebaikanku, bukan yang aku mau? Lalu apa maumu? Aku mau menikahi Min, Bu. Meski dia mengandung anak pria lain? Ibu masih belum paham. Aku mencintainya. Jadi aku percaya padanya sepenuhnya. Tapi setelah ulah ibu hari ini, bagaimana aku bisa menemuinya lagi? Kenapa aku bisa melahirkan anak sebodoh kamu? Baik, kalau laporan ini dibuka,
Dan aku salah menuduhnya, aku setuju kalian menikah. Uang seserahan nikah 1.000 yuan itu, aku yang bayar. Puas? Itu memang kewajiban keluarga kita. Min Min sudah sangat dipermalukan. Itu saja belum cukup, kan? Kamu mau apa lagi? Jangan bilang kamu benar-benar mau. Aku balik nama rumah untuknya. Kalau memang kompensasi, harus ada yang nyata. Min Min, jangan khawatir. Hari ini aku akan membelamu. Lagi pula dia tak mungkin menang. Baik. Aku setuju. Kalau anak ini anakmu, aku akan balik nama rumah untuk kalian, sebagai kompensasi. Tapi kalau bukan, aku mau kamu langsung putus hubungan dengannya, lalu bawa kebenaran itu, dan umumkan ke semua orang. Kalau ibuku tahu, dia bisa menghajarku sampai mati. Tidak masalah. Min Min tak akan membohongiku. Dan ibu tak mungkin menang. Ini mana mungkin? Di hasil tes kehidupanku dulu, gua jelas bukan anak Mao Pan. Kenapa jadi begini? Min Min, aku tahu kamu tak bohong. Maaf Min Min, aku membuatmu menderita. Buktinya kuat. Masih mau bilang apa? Bibi rasanya kena batunya sendiri. Bagaimana? Kamu kemana saja? Kukira kamu benar-benar meninggalkanku dan kabur sendiri. Kalau aku tak pergi duluan, mana bisa aku mengutak-atiknya? Kamu pelakunya? Ternyata kamu pergi. Sial. Sekumpulan orang gila. Sai Min Min bodoh itu malah memilih korban yang ibunya galak. Hampir saja aku ikut terseret. Kalau menyerah sekarang, semua usaha sia-sia. Ternyata kamu yang mengutak-atiknya. Pan, laporan ini bermasalah. Aku mau tes ulang. Cukup, Bau. Jangan buat kacau lagi. Bu, aku benar-benar lelah. Aku tak mau ikut sandiwara ibu lagi. Biarkan aku dan Min Min pergi. Pergi? Tak semudah itu. Adik angkatku dizalimi seperah ini, kamu mau selesai begitu saja? Tidak semudah itu. Kamu kira Min Min tak punya keluarga yang membela? Kakhe, soal ini aku yang salah. Aku pasti akan menebusnya pada Min Min. Baik. Karena kamu terlihat cukup tulus pada Min Min, aku beri kamu satu kesempatan. Tadi aku berdiri di belakang dan mendengar semuanya. Ibumu bilang, kalau tes DNA ayah anak lolos, dia akan bayar uang seserahan nikah. Rumahnya juga harus dialihkan. Bu, serahkan sertifikat rumahnya. Baik, aku bisa menyerahkannya. Tapi satu syarat. Nama pemilik harus namamu. Mau tambah nama siapa? Terserah kamu. Apa yang kamu lakukan? Mao Pan, sudah kubilang. Di sertifikat itu hanya boleh tertulis nama Min Min. Baik, hanya nama Min Min. Mao Pan. Bu, yang ku tahu,
Aku sudah berjanji pada Min Min. Janji harus ditepati. Kamu akan menyesal. Cuma satu rumah. Kalau Min Min kecewa padaku, itu baru akan kusesali. Cuma satu rumah, kamu baru lulus. Berani sekali bicaramu. Kamu tahu rumah ini. Peninggalan ayahmu untuk kita, satu-satunya warisan kita. Min Min, bisakah kamu memaafkan aku dan ibuku? Aku mau dia berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Aku mau dia berlutut, sujud 3 kali padaku. Kakak, lihat dia. Maupan, kawan, aku cuma bilang, ini salah ibumu. Min Min hampir kehilangan bayinya. Kami cuma minta ibumu berlutut dan minta maaf. Apa itu berlebihan? Kamu tak benar-benar mau ibumu berlutut, kan? Ibu yang bersalah. Ibu hampir mencelakai Min Min dan anak kami. Berlutut minta maaf itu ringan. Kami sudah sangat lunak. Aku ini ibumu. Kamu menyuruhku berlutut padanya? Mana pendidikanmu? Mana akhlakmu? Kamu sebuta dan sebodoh ini? Kamu tak lihat. Mereka berdua bekerja sama. Menipumu? Siapa yang sebenarnya buta? Buktinya jelas di sini. Ibu, kenapa ibu jadi seperti ini? Aku bahkan benci diriku, karena tak lebih cepat melihat wajah asli ibu. Punya ibu seperti ibu, membuatku muak. Cepatlah, Maupan. Aku dan bayinya sudah capek menunggu. Kenapa, Min Min? Kurasa bayinya baru menendangku. Sepertinya bayinya juga marah. Marah punya nenyek seperti dia. Kamu mau minta maaf atau tidak? Minta maaf pada perempuan licik ini? Tak mungkin. Berlutut yang benar. Berlutut yang benar. Jangan bergerak. Ini utangmu padaku dan anakku. Kalian boleh menekan kepalaku. Tapi aku tak akan mengaku salah. Tua bangka ini keras kepala juga. Biar kulemeskan tulang tuamu. Minta maaf. Bicara, mendadak bisu. Saat memfitnahku tadi, kamu banyak bicara. Sekarang lupa caranya, biar kuajari. Min Min, aku salah. Bicara. Hei. Min Min, sudah cukup. Bagaimanapun, dia ibuku, dia membesarkanku. Demi aku saja. Hari ini cukup sampai di sini. Tidak, aku belum puas. Bibi. Asal Bibi sujud 3 kali padaku. Semua yang lalu akan kumaafkan. Kamu hampir membuatku kehilangan anakku. Aku cuma minta kamu sujud 3 kali. Itu tidak berlebihan, kan? Kamu lihat? Dia mau ibumu bersujud padanya. Inilah gadis baik pilihanmu. Masih saja banyak omong? Kalau dia benar gadis baik, mana mungkin dia berbuat begini? Sampai kapan kamu mau dibutakan olehnya? Apa harus begitu? Apa aku harus mati dulu baru kamu percaya? Cukup. Cukup. Maupan. Jangan bodoh sekarang. Kalau Min Min kecewa lagi padamu, aku tak bisa membantumu. Aku tahu. Tahu? Lalu kenapa kamu masih? Aku akan berlutut untuknya. Pan? Apa yang kamu lakukan? Sujud pertama, untuk susahnya orang tuaku memberiku hidup. Untuk ibu yang mengandungku 10 bulan.
Sujud kedua, untuk susahnya mereka membesarkanku, tanpa pernah meminta balasan. Sujud ketiga, untuk semua ajaran mereka, tanpa sesal, hanya air mata. Sebenarnya kamu mau apa? Aku anak yang tak berbakti. Kelak aku tak bisa lagi menemani ibu. Ibu jaga diri baik-baik. Mau Pan? Kamu mau putus hubungan denganku? Mau Pan? Kamu mau putus hubungan denganku? Anggap saja, ibu tak pernah melahirkan anak sepertiku. Bangun, sekarang. Aku tak pernah melahirkanmu. Saat umurmu 3 tahun, kamu jatuh dari kursi. Kamu menangis mencari ibu, kenapa saat itu kamu tak bilang begitu? Umur 9, ayahmu meninggal. Kamu memohon agar aku tak menikah lagi. Kenapa tak bilang aku bukan ibumu? Sekarang demi wanita seperti dia, demi anak di perutnya, kamu tega putus hubungan denganku. Sampai sekarang, kamu masih tak mau sadar. Banyak konflik mertua menantu, menghancurkan keluarga, karena anak laki-lakinya diam saja. Dulu, ayah memilih ibu, dan putus hubungan dengan nenek. Kukira ibu paham pengorbanannya, tapi tak kusangka, ibu malah menjadi orang seperti nenek. Itu sama sekali berbeda. Di mataku, itu persis sama. Aku hanya membuat pilihan yang sama dengan ayah. Ibu. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu Aibiu. Setelah semua ini, kuharap ibu merenungkan diri. Jangan sakiti orang di sekitarmu lagi. Aku menyakitimu? Mulai bulan ini, aku akan memberimu nafkah untuk orang tua tiap bulan. Tapi berbakti di sisi ibu? Mustahil. Min, ayo pergi. Aku, Wu Ying, menyia-nyiakan 2 hidup untuk membesarkan anak. Sebuta dan sebodoh ini, aku memberinya kebaikan, dia malah menggigit tanganku. Baik, aku mau lihat. Tanpa ibu tuanya ini, yang menopang semuanya, hidupmu dengan gadis itu akan jadi seperti apa? Ada pasien kritis di IGD, stok bank darah kritis. Yang bergolongan darah O harap donor di IGD Presiden Tianjin Group akan memberi imbalan besar. Aku diberi hidup lagi, tapi tetap tak bisa menyelamatkan anakku yang bodoh dan gagal itu. Kalau bisa menyelamatkan orang lain, hidup ini tak sia-sia. Hari ini stok bank darah kami kritis. Kalau bukan karena ibu, gadis itu mungkin tak tertolong. Ibu benar-benar orang baik. Silakan istirahat di sini sebentar. Direktur Gao dari Tianjin Group segera datang membawa imbalan. Terima kasih. Tak perlu. Aku bukan melakukannya demi itu. Anggap saja, aku membalas langit, karena memberiku 2 nyawa. Ying, ternyata kamu. Ying, kamu? Wu Ying? Kamu Wu Ying kan? Ini aku.
Ziqiang. Gao Ziqiang. Ziqiang. Benar kamu rupanya. Sudah 2 tahun tak bertemu. Kamu sama sekali tak berubah. Kamu banyak berubah. Cuma bisnis kecil. Bisnis kecil. Aku sudah dengar semuanya. Sekarang kamu, Direktur Tianjin Group. Tianjin Group, orang terkaya di sini. Lulusan kampus sekarang. Sudah bangga kalau bisa kerja di Tianjin Group. Bahkan anakku. Sudahlah, jangan dibahas. Apa gunanya? Lihat. Putriku sakit. Aku tak berdaya. Tetap harus mengandalkanmu. Selama ini, hidupmu baik-baik saja? 10 tahun lalu, ku dengar mau gang kecelakaan. Aku ingin menjengukmu. Tapi di depan pintu, aku bertemu ibumu. Dulu, ibuku meremehkanmu, karena kamu wira swasta. Dia bicara sangat kejam. Maaf. Jangan dibahas lagi, itu semua masa lalu. Oh ya, sekarang kamu tinggal di mana? Aku sudah menyiapkan uang dan hadiah untukmu. ITU berat. Kalau sendirian, kamu pasti tak kuat membawanya. Aku suruh orang mengantarmu pulang. Jangan. Sejujurnya nyawaku ini bisa menyelamatkan putrimu dan masih berguna bagi dunia. Itu sudah membuatku senang. Aku tak mengincar semua ini. Uang hanya benda duniawi. Tak bisa kubawa pergi. Karena putrimu sudah lepas dari bahaya, aku tak akan mengganggumu lagi. Terawat dia baik-baik. Tak bisa dibawa pergi? Kenapa rasanya aneh sekali? Asisten Wu. Direktur Gao. Wanita yang baru keluar dari kamar itu. Kamu melihatnya jelas kan? Selidiki dia. Cari tahu belakangan ini, apa dia mengalami sesuatu. Kalau ada yang berani menyulitkannya, aku tak akan tinggal diam. Pergi. Direktur Gao. Rekaman CCTV parkiran. Ini keterlaluan. Orang sebanyak itu menindas satu wanita. Apa hukum sudah mati? Selain itu, saya menemukan ini di bagian laboratorium. Bibi Wu dan putranya membawa calon menantunya ke sini untuk amniosentesis dan tes DNA ayah anak. Hasilnya, Terbukti anak kandungnya. anak kandungnya. Setahuku, Wu Ying tak mungkin tanpa alasan memaksa wanita hamil melakukan amniosentesis. Di balik ini pasti ada sesuatu yang belum kita tahu. Saat Shanshan ditransfusi darah, bagian laboratorium masih menyimpan sampel darah Wu Ying. Iya, Begini, bawa kartu nama ini ke bagian laboratorium. Bandingkan noda darahnya dengan darah Shanshan. Cokokkan, tunggu, sampel putra dan menantunya juga. Bandingkan terpisah. Pergilah. baik. Ayah mau apa? Shanshan, kamu sudah sadar. Hei, jangan bergerak. Kamu baru sadar, masih lemah. Ayah panggil dokter dulu. Jangan panggil dokter dulu. Kita ayah dan putri. Harus bicara baik-baik. Pelan-pelan. Semua yang kalian katakan tadi, aku dengar. Ayah sangat peduli pada bibi itu. Apa dia bibi cantik? Di foto ruang kerja ayah? Apa karena dia ayah tak menikah selama ini? Bertahun-tahun ini, ayah tak pernah menikah lagi. Demi memberiku, anak angkat ayah, status yang sah di keluarga. Ayah bahkan mengarang, sosok mendiang istri. Orang luar tak tahu, tapi aku tahu alasannya. Ayah tetap sendiri. Karena dia, kan? Dasar anak pintar, tak ada yang lolos darimu. Ayah, bisa ceritakan tentang kalian berdua? Aku ingin tahu. Aku dan bibi Wumu tumbuh di desa yang sama. Kami saling mencintai.
Aku pernah bersumpah hanya akan menikahinya. Tapi ibunya menolak. Dia memaksa Ying menikah dengan Mao Gang yang punya hukum kota. Sejujurnya, hidupnya penuh penderitaan. Ada yang mau lompat. Tolong. Kalau ayah bertemu dia sekarang, masih mencintainya? Halo, Asisten Wu? Gawat. Bibi Wu ada di atap. Dia mau lompat. Ini apa? Baik, saya segera ke sana. Kenapa? Kenapa kalian di sini? Maafkan aku. Awalnya kupikir akan mencari tempat sepi dan mengakhiri semuanya sendiri. Tak kusangka. Aku tetap merepotkan kalian. Bibi, wajah Bibi tampak sehat, pikiran Bibi juga jernih. Tidak seperti sakit parah atau benar-benar buntu. Jadi kenapa Bibi begini? Aku ini sudah pernah mati sekali. Langit memberiku kesempatan lagi. Tapi aku tetap gagal memakainya. Aku tak bisa menyelamatkan anakku, juga tak bisa menyelamatkan diriku. Malah jadi beban yang dibensi semua orang. Lebih baik nyawa ini, ku kembalikan pada langit. Jangan. Jangan. Cepat bangun. Anakku, kamu tak apa? Ada yang terluka, aku cuma beban. Hidup pun tak ada gunanya. Kenapa kamu menyelamatkanku? Tubuhmu sudah lemah. Kalau kamu terluka, aku takkan bisa memaafkan diri. Bibi? Siapa bilang Bibi tak berguna? Aku butuh Bibi. Dokter bilang, penyakitku belum pulih total. Siapa tahu kapan? Aku butuh darah Bibi lagi? Ayah, benar begitu, kan? Benar, Ying. Kamu tak boleh mati. Kalau kamu mati, lalu Shanshan kambuh, siapa yang menolongnya? Aku, Ayo, masuk dulu. Kita sudah sampai. Aku masuk dulu. Ayo masuk. Kamu sedang apa? lantai ini kelihatan mahal sekali. Aku takut mengotorinya. Lantai itu memang untuk diinjak. Waktu kamu kecil, kamu naik pohon dari bahuku tanpa pikir panjang. Sekarang cuma injak lantai, malah sungkan begitu? Aku dan Shanshan selalu sibuk. Rumah ini hampir tak terasa seperti rumah, jadi jangan meremehkannya. Kenapa bicara begitu? Rumah sebagus ini, aku belum pernah lihat. Kalau aku tinggal, malah merusaknya. Merusak apa? Omong kosong. Shanshan masih dirawat. Aku laki-laki ceroboh. Aku justru berharap kamu membantuku merawatnya. Kalau kamu terus menjaga jarak, aku benar-benar marah nanti. Ayo, kuajak lihat-lihat. Lihat apa yang kurang. Kamu bilang, aku yang beli. Hati-hati. Ini punyaku. Itu punyaku. Aku lupa menyimpannya. Itu dulu. Shanshan cuma iseng. Dia ngotot mau melihatnya. Ying, jangan berpikir macam-macam. Kalau kamu tak nyaman, akan kusimpan. Berapa umur Shanshan tahun ini? 22. 22. Sumur dengan Panku. Anak perempuan memang lebih baik. Pengertian dan perhatian. Tak seperti mau Panku. Dia cuma manis di depanmu. Biasanya dia sangat bandel. Kalian berdua sangat dekat. Shanshan memang anak angkatku.
Tapi selama ini, aku selalu menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Anak angkat. Lalu kamu? Aku belum pernah menikah. Sudahlah, jangan bahas aku terus. Aku belum mengajakmu lihat kamar. Ayo. Kurasa tidak usah. Shanshan belum makan malam. Aku harus masak dan mengantarnya. Tak perlu. Mana mungkin kubiarkan kamu masak, nanti kusuruh asistenmu pesan makanan di restoran dan langsung mengantarnya. Mana bisa begitu? Shanshan masih sakit. Makanan restoran terlalu berat dan berminyak. Mana bisa dia makan itu? Kalian pria, memang ceroboh soal hidup sehari-hari. Biar aku saja. Dapur di sana, kan? Dapurnya di sini. Baik. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Hal sekecil ini saja tak bekus. Kamu sebenarnya bisa apa? Bagaimana aku bisa mengandalkanmu untuk merawat aku dan bayi kita? Maaf, Min Min. Aku benar-benar belum pernah melakukannya. Dulu di rumah, semua pekerjaan rumah dikerjakan ibuku. Ibumu, kamu cuma bisa memikirkan ibumu. Mau Pan, kamu lupa. Ibumu itu pembunuh. Begitu rindunya pada ibumu. Kalau bisa, sana cari dia. Kenapa rasanya Min Min sudah berubah? Mau Pan, minggu ini kamu sudah 3 kali terlambat. Kamu masih mau kerja atau tidak? Maaf, manajer. Saya segera datang. Bersama dia. Setiap detik terasa menyiksa. Kapan bayi kita akhirnya bisa besar? Aku sudah tak tahan. Terus berpura-pura di depannya. Sebentar lagi, setelah pemeriksaan kehamilan, kita lihat kondisi bayinya. Masuk dulu, aku parkir, lalu menyusul. Oke. Maybach itu cuma satu di kota ini. Berhenti. Siapa pemilik mobil itu? Kenapa kamu turun dari mobil semewah itu? Bukan urusanmu. Menurutku, dia sudah kehilangan kerjaan. Rumahnya juga hilang. Sekarang dia gelandangan. Jadi dia jadi perawat pendamping di rumah sakit. Kakek, tak usah tegang soal mobil itu. Kalaupun pemiliknya orang kaya, dengan dia pasti tak ada hubungan. Memangnya kenapa jadi pendamping pasien? Aku tak mencuri atau merampok. Lebih baik daripada kalian bersekongkol menipu orang. Kalian begitu tak tahu malu, tak takut mau Pan tahu, lalu membuat kalian bayar? Kalau begitu beritahu dia. Toh dia tak akan percaya padamu. Apa yang perlu kutakutkan? Kamu tahu karma itu nyata, kan? Sai Min Min. Aku tunggu karmamu datang. Sepertinya dia ke ruang VIP. Jangan-jangan dia benar punya kerabat kaya. Yang dia sembunyikan darimu, ayo, kita ikuti dia. Bibi, hari ini Bibi mengalami hal yang tak menyenangkan. Kamu ini, seperti kata ayahmu, kamu memang anak cerdas. Tak ada apapun yang bisa lolos darimu. Kalau begitu, bantu aku. Di laci itu ada sebuah kotak. Yang ini? Buka cepat. Nak, kamu mau apa? Ini kejutan yang kusiapkan untuk Bibi. Bagaimana? Suka? Shanshan. Ini terlalu berharga. Apapun alasannya, aku tak bisa menerimanya. Bibi? Aku tahu, kamu dan ayahmu tak kekurangan uang. Tapi aku merawatmu, bukan demi semua ini. Kalau kalian terus begini, aku akan pindah. Baik-baik, aku salah. Maaf, ya. Bibi, jangan sampai pindah. Bibi tahu, sejak kecil aku tak ditemani ibu. Beberapa hari ini Bibi menemaniku. Aku benar-benar bahagia. Jadi demi aku saja, tinggallah di sini. Ya? Aku mau tinggal dengan satu syarat. Mulai sekarang,
Jangan beri hadiah semahal ini lagi. Baik-baik, aku turuti Bibi. Benar kan? Sudah kubilang. Orang yang turun dari Maybach mahal pasti kaya raya. Koral itu kualitasnya luar biasa. Sayang, kita akan kaya. Pernikahannya minggu depan. Begitu kita menipu para kerabat itu untuk uang amplop pernikahan. Kita kabur bersama. Untuk putri kecil kita, Shanshan, yang sudah pulang dari rumah sakit. Ayo, Shanshan. Makan malam hampir siap. Ayah, ini apa-apaan? Bibi Wu penyelamat hidupku. Dia bukan pembantu. Kenapa terus menyuruhnya masak? Begini, aku sendiri yang mau masak. Kalian mengizinkanku tinggal di sini. Kalian tak pernah keberatan. Aku sudah sangat bersyukur. Aku juga tak bisa banyak hal lain. Jadi aku masak beberapa lauk rumahan untuk menunjukkan niat baikku. Ayah, ini bisa atau tidak? Aku dirawat berhari-hari. Sudah kuberi kesempatan sebagus itu. Masih belum bisa merebut hati Bibi Wu? Aduh, aku sungguh tak tahu cara menegarnya. Jadi aku harus membantumu. Makanannya sudah siap. Ziqiang, Shanshan, ayo makan. Ya, datang. Wah, banyak sekali makanan enak. Ayah, mulai sekarang kamu akan sering makan enak. Dasar, Ayo makan. Kalau ada yang tak cocok, bilang padaku. Bibi, tidak makan bersama kami? Kondisimu sudah hampir pulih. Aku juga harus pergi. Aku harus pergi. Jangan, Bibi Wu. Apa karena aku? Candaku tadi bikin Bibi tak nyaman? Atau ayahku membuat Bibi kesal? Bukan dua-duanya. Sebenarnya dulu aku setuju tinggal. Karena takut kamu butuh bantuan di rumah sakit. Sekarang kamu sudah baikan. Aku ini orang luar. Tak pantas aku tinggal di sini. Siapa bilang Bibi orang luar? Di hatiku, Bibi keluarga sendiri. Lebih dekat dari keluarga. Kalau Bibi cuma kurang status, aku akan angkat Bibi jadi ibu angkatku. Kalau Bibi menolak, berarti Bibi tak suka aku. Bukan. Kamu gadis yang manis. Tentu Bibi suka kamu. Berarti Bibi setuju? Karena ibu angkat sudah setuju, mulai sekarang jangan bicara soal pergi lagi, ya? benar. Kita sudah jadi keluarga. Jangan pernah bilang mau pergi lagi. Ayo, duduk dan makan. Ayo, cepat. Ayah, kurang satu set alat makan. Baik, segera. Ayah, belum tidur? Shanshan, sudah malam, kenapa belum tidur? Kamu baru sembuh. Jangan sampai kelelahan. Tenang, ada ibu angkat. Lagi pula, kalau ayah benar-benar khawatir, cepat nikahi ibu angkat, biar dia jadi ibuku sungguhan. Ada saja akalmu. Oh ya, ayah. Sebelumnya, ibu angkat. Hidupnya sangat berat, sekarang dia di tempat baru. Aku ingin adakan jamuan pengangkatan keluarga. Bagaimana menurut ayah? Jamuan pengangkatan keluarga? Pertama, agar semua orang tahu siapa dia, supaya dia tak lagi merasa tak aman. Kedua, kita harus merayakan. Dia meninggalkan masa lalu yang menyakitkan dan memulai hidup baru. Ide bagus. Biar aku urus. Kamu tak lihat aku lagi nyapu? Jangan buang sembarangan. Pakai tong sampah. Kenapa? Baru nyapu saja sudah kesal? Dulu kamu bersumpah akan menjaga aku dan... Sudah. Aku memang janji akan menjaga kamu dan bayi kita. Mau ngemil, silakan. Buang dimanapun. Hei, sikapmu itu apa-apaan? Maupan, saat aku periksa kandungan, aku melihat ibumu. Sepertinya ada kerabatmu yang juga dirawat. Kita perlu menjenguk. Aku tak dengar ada yang dirawat. Mana mungkin?
Telepon dan tanya sekarang. Ini, nanti kita akan membangun keluarga sendiri. Pasti harus berhubungan dengan kerabat. Manfaatkan kesempatan ini untuk menjenguk. Dan lihat siapa mereka. Seorang gadis. Usianya sebaya kita. Keluarganya naik Maibah. Apa dia anak pamanmu? Atau paman tuamu? Maibah, keluargaku tak punya kerabat begitu. Omong kosong. Aku melihatnya sendiri. Apa kamu menyembunyikan kerabat kaya dan tak memberitahuku? Dalam hatimu apa kamu memang tak menganggap aku bagian dari keluarga ini? Sejak Ibu pindah, dia terus membahas uang. Apa ibu benar? Apa dia bersamaku? Hanya demi uang. Keluarga kami benar-benar tak punya kerabat begitu. Tapi ada yang ingin kutanyakan. Saat ibu pindah dulu, dia mengirimku 400.000 yuan. Itu uang seserahan nikah yang dijanjikan. Uang itu harus kubayar ke tuan ketiga. Kamu bilang akan pergi sendiri. Sudah kamu bayar? Tentu sudah kubayar. Aku pergi bersama kakak angkatku. Kalau tak percaya, tanya dia. Sepertinya aku terlalu curiga. 400.000 yuan itu. Uang terakhir keluarga kami. Kalau dia benar mengejar uang, dia bisa ambil lalu pergi. Tak perlu tinggal di sini. Dan menikah denganku. Asal sudah dibayar. Min, tadi sikapku salah. Besok pernikahan kita. Kamu tahu betapa aku menantikannya. Besok, aku akan membuatmu jadi pengantin paling bahagia di dunia. Direktur Gao, 3 laporan tes sudah keluar. Darah di kartu nama itu. Memang milik Bu Wu. Tes DNA ayah anak itu. Juga memakai sampel darah milik Bu Wu. Keterlaluan. Sepasang pria dan wanita itu berani menipu ibu angkat terang-terangan. Dan Mao Pan itu, mata dan hatinya sama-sama buta. Tak percaya ibu kandung sendiri saja sudah parah. Dia malah bersekongkol dengan orang luar untuk menindasnya. Anak tak tahu balas budi. Aku akan menuntut perhitungan dengannya. Jangan dulu. Ayah tegak diam saja. Melihat ibu angkat ditindas? Tentu tidak. Mao Pan si bodoh itu. Tak percaya kata ibu kandungnya sendiri. Kalau orang asing menerobos masuk, apa dia akan percaya? Lalu harus bagaimana? Ayah sudah punya rencana. Anak buahku melapor pernikahan Mao Pan. Kebetulan di hotel milik kita. Bagaimana kalau jamuan pengangkatan keluarga juga kita adakan di sana? Pakai aula furong yang paling mewah untuk ibu angkatmu agar dia tampak terhormat. Ayah mau. Yang tua memang lebih lihai. Aku mendukung ayah. Kamu ini bisa pakai peribahasa tidak? Kasar, tapi benar. Besok akan kubuat para penjahat itu membayar semua kesalahan yang pernah mereka lakukan. Astaga, kamu cantik sekali. Ibu angkat, begitu melihat ibu, aku akhirnya paham arti pepatah. Sekali melihat Yang Guo, seumur hidup tak bisa lupa. Ibu itu Yang Guo, lalu Guo Shang yang tak bisa lupa itu. Aduh, anak ini, jangan bercanda sembarangan. Memang benar kok. Kita cuma makan bersama. Apa perlu berdandan semewah ini? Di usiaku begini, bukankah ini agak berlebihan? Jangan bilang begitu. Hari ini jamuan pengangkatan keluargaku. Kalau ibu tampil cantik, aku juga ikut bangga. Ibu angkat, anggap saja demi aku, ya? Gaun ini berapa harganya? 1 juta. Kalau begitu aku seperti memakai satu apartemen. Tidak bisa. Ini benar-benar tidak bisa. Ibu angkat, sebenarnya harga itu cuma label asal tempel. Aku tahu ibu tak mau hadiah mahal. Gaun ini sebenarnya ku beli di Yu. Setelah diskon cuma 400 yuan. Benarkah? Tentu saja, ibu angkat. Pakai saja dengan tenang. Ini juga, sebagai anak angkatmu, sedikit baktiku. Bukan cuma itu. Setelah jamuan pengangkatan keluarga, aku akan mengajak ibu jalan-jalan. Aku ingin tiap hari melihat ibu pakai baju cantik dan tas cantik. Sekarang ini orang-orang memanjakan ibu mereka, kan? Jadi aku juga mau membantu ibu. Memanjakan diri dari awal lagi. Shanshan sejak kecil tak punya ibu. Jadi pada ibu dia sangat perhatian. Ini ketulusan hati anak itu. Terimalah. Memanjakan diri.
di kehidupan lalu maupun sekarang. Aku hanya ingat diriku sebagai ibunya Mao Pan. Aku bahkan lupa namaku sendiri. Shan benar. Aku memang harus mencurahkan tenaga, kembali untuk diriku sendiri, memanjakan diriku sekali ini. Ibu angkat berjanji padamu, setelah jamuan pengangkatan keluarga selesai, kita pergi jalan-jalan. Kita kunjungi semua tempat yang belum pernah kita datangi. Nah, begitu dong. Ayah bilang menyiapkan kejutan untuk ibu angkat. Entah sudah sejauh apa. Ibu angkat, aku cari ayahku dulu. Matanya sudah tua. Mungkin dia tersesat. Ibu duluan saja. Aula jamuan kita ada di sebelah sana. Pergilah, jangan khawatirkan aku. Di sini, kan? Kenapa kamu datang? Kenapa kamu datang? Kalian menikah hari ini? Sudahlah, jangan pura-pura. Berpakaian seperti itu. Kamu memang mau ikut pesta kan? Kamu tak tahu malu? Mao Pan sudah putus hubungan denganmu. Masih saja datang. Jangan-jangan kamu berharap aku menyuguhkan teh untukmu? Sai Min, bagaimanapun aku ini tetuamu. Kenapa bicaramu sekejam itu? Sebenarnya keluargamu mengajarimu apa? Tetua? Kamu? Kamu sungguh merasa pantas? Pantas saja kamu nekat masuk. Mau pamer kuasa. Sebagai ibu mertuaku, ibu mertua jahat macam apa? Yang membuat sukunya sendiri mati? Dia ibunya Mao Pan? Ibunya Mao Pan, ayolah, aku sudah dengar semuanya. Mao Pan sudah putus hubungan dengannya karena dia memaksa Min menggugurkan anak. Jahat sekali. Untung dia diputus hubungan. Punya ibu mertua jahat begitu. Bagaimana Min bisa hidup tenang? Benar. Sai Min, berhenti cari gara-gara. Aku dan Mao Pan sudah putus hubungan. Aku bukan datang ke pernikahan kalian. Aku datang ke hotel ini karena diundang putriku. Aku hanya salah masuk aula. Kalau tahu kalian di sini, aku tak akan masuk. Mau pergi? Putri apa? Jelaskan dulu. Pantas saja Mao Pan tak tahu soal kerabat bermobil Maybach itu. Setiap kali kutanya, hari ini pun orang itu datang memberi uang amplop pernikahan. Jadi dia bukan kerabatmu. Dia anakmu di luar nikah. Apa maksudmu? Kalung koral apa? Dasar wanita ini. Semua kamu kasih orang. Pantas Mao Pan miskin. Uang seserahan nikah saja tak mampu. Jadi uang keluarga sudah kamu pindahkan semua untuk anak di luar nikah itu. Menguras uang hasil kerja anakmu buat menafkahi anak haram. Tegas sekali dia. Lihat saja pakaiannya. Sudah kelihatan, dia bukan wanita baik-baik. Wanita baik mana? Berdandan secantik itu, menurutku, siapa yang tahu berapa anak rahasia yang dia punya di luar sana. Aku selalu heran wanita seperti dia bisa membesarkan Mao Pan. Ternyata dari menjual diri. Ini fitnah. Kamu lagi? Kita sudah putus hubungan. Kamu tak berhak datang ke pernikahanku. Pergi, sekarang. Baik, aku pergi. Aku juga tak sudi. Kalau bukan salah masuk aula, meski kamu tandu aku kemari, aku tetap takkan datang. Salah aula? Kamu menipu siapa? Hotel ini milik Tianjin Group. Atasanku khusus menyetujui untuk jamuan nikahku. Ini tempat kelas atas. Kamu mana pantas salah masuk? Sayang, kamu belum tahu ya? Ibumu diam-diam punya pria lain, lalu melahirkan anak di luar nikah. Apa? Mereka terlihat sangat dekat. Jelas sering bersama. Dan ibumu bahkan memberi gadis itu kalung koral. Kelihatannya mahal sekali. Omong kosong apa itu? Cukup. Hari ini hari aku dan Min berbahagia. Aku tak mau dengar ocehanmu. Pergi, atau ku panggil satpam. Satpam. Seret penumpang gratis ini. Keluar. Sudah kubilang aku pergi sendiri. Lepaskan aku. Lepaskan. Berhenti. Berhenti. Nona Gao. Nona Gao. Kalian semua buta, ya? Berani menindas ibuku.
Minggir. Ibu, Jadi begitu. Min baru bilang, ibu punya anak di luar. Aku tak percaya. Aku tak menggubrisnya. Tak kusangka, secepat ini terbongkar. jadi kamu anak ibuku yang buta dan berhati busuk itu. Rupanya kamu tahu soal aku. Anak ini kelihatannya tak kecil lagi. Jadi sejak awal, ibu selingkuh. Lalu pura-pura setia, menyanda demi ayah. Lalu menyalahkanku, karena ibu tak menikah lagi. Kok bisa sebusuk ini? Kok bisa sebusuk ini? Jaga ucapanmu. Kamu membelanya, kamu masih membelanya. Wu Ying pasti banyak memberimu uang. Benar, apa uang keluarga mau habis dipakai untukmu? Jangan bilang aku tak memperingatkanmu. Wu Ying itu hanya terlihat lembut. Di baliknya, dia gila kendali. Dia tak bisa lagi mengendalikanku, jadi sekarang mengendalikanmu. Dia sudah busuk sampai ke akar. Aku tak izinkan. Kamu bicara begitu soal ibuku. Kamu sama sekali tak tahu berapa banyak yang dia korbankan untukmu. Jadi sejak awal, kamu sudah tahu. Meski begitu, kamu rela jadi anak haram yang memalukan. Kamu sama seperti ibumu. Sama busuknya. Kamu persis seperti ibumu. Sama manisnya. Dasar perempuan licik, berani tampar aku. Kamu tak bisa bedakan benar salah. Kamu menghina ibuku. Ditampar saja masih ringan. Aku Ibu tak apa-apa? Tubuhmu masih lemah. Untuk apa memaksakan diri di depan orang gila ini? sungguh drama ibu dan anak yang menyentuh. Selama bertahun-tahun, di depanku kamu pura-pura jadi ibu penyayang. Di belakangku, kamu memakai uang keluarga mau untuk membantu wanita ini. Pasti melelahkan sekali. Tamparan ini untuk mendiang ayahku, agar amarahnya reda. Kamu berani memukul ibu kandungmu sendiri? Tak takut kena karma? Dialah yang pantas kena karma. Dia menipuku bertahun-tahun. Sudahlah. Aku tak butuh ibu seperti itu. Bawa dia dan anakmu, pergi dari sini. Jangan kotori pernikahanku. Mulai hari ini, aku akan punya keluargaku sendiri. Min-minku, wanita terbaik di dunia. Aku tak akan berakhir sepertimu. Kamu seyakin itu? Tak salah memilih orang? Wanita di sisimu itu benar-benar layak kamu percaya. Tentu saja, kemurnian Min tak akan pernah bisa kalian tandingi. Baik, kalau begitu akan kutunjukkan betapa fatal kesalahanmu. Shensan, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Ibu, tadi aku pergi mengurus ini. Awalnya ingin memberi Aibiu kejutan. Tapi tak kusangka, anak bodoh ibu bisa sebodoh ini. Aku benar-benar tak tahan lagi. Bawa dia masuk. Kamu begitu percaya istri jahatmu, sampai tega menyakiti ibu kandungmu. Tapi kamu tahu tidak, diam-diam dia bersekongkol dengan pria lain untuk mencuri uang amplop pernikahanmu. Istrimu yang hebat itu bersekongkol dengan pria lain, mencuri uang amplop pernikahanmu. Kami menangkap basah mereka, sekarang mau bilang apa? Omong kosong apa itu? Aku kakak angkat Min. Aku pihak keluarga perempuan, Maupan, memintaku menerima uang amplop pernikahan. Apa salahnya? Dasar bocah inggusan. Jangan mengada-ada. Kukira kamu punya bukti sungguhan. Cuma itu, Kak He, memang sengaja ku minta menerima uang itu. Karena aku percaya padanya. Percaya? Sampai rela dia kabur membawa uang. Beritahu dia, di mana kalian menangkapnya tadi? Nona, kami menangkapnya di pintu masuk. Dia sudah menyetop taksi dan hendak kabur. Apa? Kasih. Apa maksudnya itu? Jangan dengarkan dia. Aku cuma melihat uang sebanyak itu di tangan dan khawatir tidak aman. Malam ini kamu masih harus menjamu tamu, kan?
Jadi aku mau pulang dulu untuk menyimpannya. Uang dan istrimu kamu serahkan begitu saja. Maupan, kamu benar-benar membuka mataku hari ini. Shan, terima kasih sudah peduli. Tapi jangan ikut campur. Dia tak akan percaya kita. Maupan, kamu tak mungkin percaya. Mereka mau mengadu domba kita, kan? Saat kamu memintaku menerima uang amplop, aku menolak. Kamu malah kesal. Sekarang aku baik hati membantu. Malah salah? Sekarang kamu menyalahkanku. Dengan tabiatmu begitu, bagaimana aku bisa tenang? Menyerahkan adikku padamu? Lihat kan, sudah kubilang dia tak akan percaya. Aku mengerti. Aku tahu apa yang terjadi. Pasti mereka berdua. Mereka juga ingin bagian dari uang amplopmu. Dia memanfaatkan status ibu mereka dan adik-anak di luar nikah itu untuk ikut mengambil bagian. Aku pasti benar. Semuanya lihat kemari. Ibu mertua jahat merampas uang menantunya. Mau menghasut orang lagi? Maaf, aku tak mempan trik itu. Aibiu, angkat. Sekarang aku mengerti. Rasanya saat mereka memaksamu, sampai ingin mengakhiri hidup. Tapi tak apa, mulai sekarang aku yang akan merawat Aibiu. Ayo pergi. Siapa yang berani? Menyentuh saudaraku? Siapa yang berani? Menyentuh saudaraku? Tuan ketiga, akhirnya Anda datang. Tuan ketiga, kenapa Anda datang? Saudara Maupan, uang seserahan nikahmu dipinjam dariku. Pernikahan sebesar ini, aku tak diundang? Itu keterlaluan, kan? Tuan ketiga, soal itu, saya yang lalai. Tapi datang dengan rombongan begini, juga kurang pantas, kan? Pintar. Aku suka bicara dengan orang pintar. Bulan lalu, kamu pinjam pebu 3.000 dariku untuk menikahi istrimu. Hitam di atas putih sudah jelas. Bulan ini, kamu harus bayar Huitsen 1.000 yuan. Kamu tak datang bayar, jadi aku yang datang. Hat 1.000? Kok bisa? Kamu rentenir. Baru sadar sekarang, sudah terlambat. Kamu berutang ke rentenir demi seserahan? Kamu sudah gila? Aku tak tahu dia rentenir. Itu, Kak He, dia bilang dia dermawan. Anak bodoh, terlambat kalau baru tahu kamu ditipu. Tuan ketiga, kalau dia tak bisa bayar, tagih ibunya. Oh, jadi kamu ibunya Maupan. Benar, dialah orangnya. Bayar. Utang anak harus ditanggung ibunya. Itu sudah seharusnya. Lihat kan, inilah kebenarannya. Wanita jahat yang ngotot kau nikahi, sekarang membawa bencana. Lalu kamu mau ibu, memereskan ulahmu. Aku tak butuh kebaikan palsumu. Tuan ketiga, sebelumnya aku jelas. Sudah menyuruh Mimin melunasi lebih awal. Saat itu belum genap sebulan. Bunganya tak bisa dihitung sebulan penuh. Benar kan, Mimin? Mimin? Kenapa kamu di sana? Sayang, kamu pikir bisa menikahiku. Coba sadar diri dulu. Kenapa kamu di sana? Sayang, kamu pikir bisa menikahiku? Coba sadar diri. Sejak awal, aku tak pernah menginginkanmu. Yang kucintai selalu Huang He. Lalu kenapa mau menikah denganku? Berani kamu bilang begitu di depan ibumu? Dia memang semudah yang kamu bilang. Sejak awal kamu memang tak mengundang ibumu. Kenapa? Kenapa kamu tega begini padaku? Kenapa?
Bayar utangmu. Itu sudah seharusnya. Bayar utangmu. Itu sudah seharusnya. Sudah. Selesai sandiwaranya, kapan kamu bayar? Adik Maupan, dengar nasihat kakak. Kalau harus berlutut, berlututlah. Minta maaf saja pada ibumu. Mengalah, akui salahmu. Bagaimanapun dia melahirkanmu, dia tak akan meninggalkanmu. Benarkan? Mustahil. Kamu anggap ibuku apa? Saat butuh, kamu memanggilnya ibu. Saat tak butuh, kamu tendang dia pergi. Hanya karena dia melahirkanmu, dia harus berutang seumur hidup padamu. Tenang saja. Walau hari ini aku dipukuli, sampai mati di sini, aku tak akan memohon pada ibumu. Paman ketiga, jangan lihat aku. Aku benar-benar tak punya uang. Bibi keempat, aku juga tak punya uang. Lagi pula, ibumu ada di sini. Pemuda ini benar. Kamu putra kandungnya. Dia tak mungkin diam saja. Jangan keras kepala. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Aku juga tak punya uang. Aku juga. Jangan tanya aku. Aku bokek. Aku tak punya. Sungguh tak ada. Tak ada, tak ada. Aku bokek. Aku tak punya. Aku tak punya uang. Masih bilang tak punya uang? Tak punya uang untuk bayar, hajar dia. Ibu angkat, biarkan dia. Ini karmanya. Kalau tak sakit, dia tak kapok. Cukup. Dasar bocah tengik. Apa urusanmu? Benar, Tuan ketiga. Gadis itu punya uang. Aku lihat Wuying memberinya. Kalung koral. Harganya mahal sekali. Kalau Maupan tak bisa bayar, suruh ibunya dan adiknya yang bayar. Tidak mungkin. Uang itu memang tak seberapa. Tapi sekalipun aku punya, aku tak akan membayar untuk pengecut itu. Maupan, kalau kamu masih lelaki, masih punya tanggung jawab, hadapi perbuatanmu sendiri, dan bayar harganya. Jangan terus lari ke ibumu. Kamu sudah sebesar ini, masih saja membuat ibumu membereskan masalahmu. Kamu tak tahu malu? Punya uang tapi tak mau bayar. Tidak mau. Tidak mau. Kenapa kamu memukul putriku? Dia tidak bersalah. Punya uang tapi tak bayar. Dihajar sampai mati pun pantas. Kamu mau apa? Minggir. Aku bukan cuma akan memukulnya, kamu juga akan kupukul. Coba siapa yang berani menyentuh dia. Tua bangka. Kamu berani memukulku? Tuan ketiga. Tua bangka itu, dia berani memukulku. Aku dipukul tak masalah. Tapi aku orang Anda. Bukankah itu menampar wajah Anda? Cepat buat dia. Tutup mulutmu. Kamu tahu dia siapa? Kalau dia murka, bukan cuma kamu, aku pun bisa. Dibuang ke Myanmar Utara buat nyapu. Bos Gao. Angin apa membawa Anda kemari? Ayah, akhirnya ayah datang. Maaf, ayah terlambat. Kalian sudah menderita. Aku tak apa. Shanshan, dia... Kamu yang memukul putriku. Kamu memukul anakku? Ini Nona Shanshan. Bos Gao, maaf. Saya buta mata. Saya tak mengenali Nona Shanshan. Saya benar-benar pantas dihukum. Saya memang pantas dihukum. Saya pantas. Tuan ketiga,
Dia cuma orang tua yang sudah bau tanah. Kenapa takut? Tutup mulutmu. Tuan ketiga. Saya tak berani pamer kemampuan di depan bos Gao. Orang tua bau tanah yang kamu hina itu adalah Gao Ziqiang, Direktur Tianyin Group. Mustahil. Kalau dia direktur Tianyin Group, mana mungkin Wu Ying mengenalnya? Gadis itu memanggilnya ayah dan memanggil Wu Ying ibu. Aku paham. Dia pria simpanan Wu Ying. Diam! Aduh nyonya. Bos Gao. Semua itu dia yang bilang. Tak ada hubungannya dengan saya. Tak ada hubungannya, kamu bawa orang kemari dan mengacaukan. Upacara putriku, jamuan pengangkatan keluarga. Kamu bahkan memukul putriku. Masih berani bilang tak ada hubungannya. Dia bukan anak di luar nikah. Benar, aku bukan. Ibu angkat pernah menyelamatkan nyawaku. Untuk membalas jasanya, aku memutuskan menjadikannya ibu angkatku. Jamuan pengangkatan keluarga kami di aula Furong sebelah, Kage Maupan. Selama ini aku diam karena ingin melihat. Apakah kamu masih ingat? Sedikit saja kasih ibu anak dan percaya pada ibu. Tapi tak kusangka kekejamanmu bisa sejijik ini. Aku benar-benar tak habis pikir. Ibu angkatku sebaik ini. Bagaimana bisa dia membesarkan anak sepertimu? Kamu bahkan mendorongnya ingin bunuh diri? Bunuh diri? Ayah, mereka kelewatan. Hukum dia yang berat. Nona Shanshan, saya tak tahu diri. Tolong lepaskan saya, Nona Shanshan. Bos Gao, saya salah. Ampuni nyawa saya. Saya bicara. Saya bongkar semuanya. Mereka berdua yang memanggil saya. Mereka suruh penagih utang menahan Maupan, supaya mereka bisa kabur. Saya dapat 60% uang seserahan nikah. Lalu, utang rentenir itu juga ulah mereka. Jebakan pemerasan asmara. Mereka mau pakai anak itu untuk menipu Wu Ying. Mengambil uang seserahan nikah Bu Wu. Lalu bawa uangnya kabur. Tapi Bu Wu tak tertipu. Lalu mereka merayu Maupan ke tempat saya. Bos Gao. Sebenarnya, saya juga ditipu wanita ini, semua dia yang rencanakan. Saya tak ada hubungannya. Wang He, apa maksudmu? Itu memang benar. Dulu ibumu menolak. Hubungan kita, kamulah yang mengejarku. Berani bilang jebakan itu. Bukan idemu, Maupan juga kamu pilih sendiri. Katamu dia jujur. Di rumah cuma ada ibunya. Tak ada pria yang memimpin, jadi paling mudah ditipu. Benar kan? Sekarang kamu lihat, inilah gadis pilihanmu. Jujur, lurus. Dia membucinimu bertahun-tahun. Di rumah cuma ada ibunya. Mudah dijebak. Maupan, jangan dengarkan dia. Aku sungguh mencintaimu. Cintamu padaku. Kamu bersekongkol dengan selingkuhanmu untuk menjebakku. Cintamu menipuku agar berutang rentenir. Cintamu tak peduli cara apapun sampai aku putus hubungan dengan ibu. Apa salahku padamu? Kenapa kamu tega? Kamu sendiri putus hubungan dengan ibumu. Sekarang salahku, itu pilihmu sendiri. Aku tak memaksamu. Maupan, kamu masih ingat aku. Paman pernah menggendong waktu kecil. Paman Gao. Jadi kamu masih ingat. Kalau begitu aneh, saat orang memfitnah aku dan ibumu punya hubungan gelap, kamu juga percaya? Saat kutemui ibumu di rumah sakit, dia sudah berniat mengakhiri hidup. Aku tak bertemu dia duri tahun-tahun. Sekilas saja aku tahu, dia tak melakukan semua itu. Meski kamu dibutakan cinta, masa sampai sejauh itu, ibu yang melahirkan dan membesarkanmu pun tak kamu percaya? Cukup. Demi hubungan lama, hari ini aku akan membereskan kekacauan ini untukmu. Jadikan ini pelajaran. Jangan sebodoh ini lagi. Seret mereka semua keluar. Yang perlu dilaporkan, laporkan. Yang perlu dibuat bangkrut, bangkrutkan. Siapapun yang menyentuh putriku atau Ying hari ini, potong tangan mereka. Baik. Bos Gao, ampuni saya, Bos Gao. Saya sungguh tak terlibat. Ziqiang, begini, mungkin sebaiknya. Ampuni saya, Bos Gao. Tolong ampuni saya, Bos Gao. Maupan, aku salah. Aku sungguh salah. Aku tahu kamu mencintaiku. Kamu tak akan tega melihatku masuk penjara kan? Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku hanya mencintaimu. Oh benar, aku sedang mengandung anakmu. Anak ini sudah dites DNA ayah anak.
Kamu tak akan menolaknya juga kan? Dia tidak bersalah. Anak ini sudah menjalani tes DNA ayah anak. Kamu tak akan menolaknya juga kan? Maupan, jangan bilang kamu luluh lagi. Diam. Ini urusanku dan Maupan. Jangan ikut campur. Bukankah kamu paling ingin punya anak denganku? Kandungannya sudah 3 bulan. Dokter bilang, dia mulai terbentuk. Mungkin dia sudah bisa mendengar kita bicara. Kalau bayi ini dengar, sebelum dia lahir, ayahnya tak menginginkannya. Dia pasti sedih sekali. Bu, aku sungguh tahu salah. Dulu aku khilaf. Tapi aku sudah menikah dengan Maupan. Ibu juga tak mau dia ternoda oleh skandalku, kan? Asalkan ibu minta Paman Gao mengampuniku, aku bersumpah, aku akan berbakti pada ibu. Bu, Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah putus hubungan dengan ibu angkat. Dia bukan ibumu lagi. aku tahu. Maksudku, aku ingin tanya pendapat IBU. Kamu sudah dewasa. Bisakah jangan selalu bergantung pada ibumu? Punya pendirian sendiri. Shanshan benar, kamu sudah besar. Kamu sudah menikah dan akan jadi ayah. Jalan hidupmu nanti harus kamu pilih sendiri. Aku tak bisa selamanya di belakangmu, menahanmu saat jatuh. Untuk kali ini, putuskan sendiri. Karena Mingmin sudah hamil, dan dia bilang akan berubah. Mungkin kita beri Mingmin satu kesempatan lagi. Ibu angkat, lihat. Sekarang hatimu lebih lega sedikit. Shanshan, terima kasih. Kamu membuatku melihat wajah aslinya. Sekarang bahkan, keraguan terakhirku hilang. Apa maksud kalian berdua? Kami sudah punya buktinya. Anak dalam kandungannya sama sekali bukan anakmu. Ini dari lokasi tes DNA ayah anak, kartu nama yang jatuh. Lihat nama perusahaannya. Itu pasti milik Huang He. Dan darah ini milik ibu angkat. Hari itu di parkiran, ibu angkat ditabrak, lututnya terluka. Kamu ingat kan? Ini hasil tes DNA ayah anak waktu itu. Ayahku sudah mengirim orang untuk memeriksanya lagi. Mereka menemukan sampel atas nama Chai Mingmin. Ternyata bukan sampel amniosentesis, melainkan darah IBU angkat. Itu membuktikan ada yang menyusup ke bagian laboratorium dan menukar sampelnya. Soal siapa orangnya, kurasa tak perlu kujelaskan. Kamu bohong. Aku tak pernah melakukannya. Benar. Kamu memang tidak, karena yang masuk ke sana adalah selingkuhanmu. Kamu? Jadi semua omonganmu pasti benar? Kalau aku bisa memalsukan, kalian juga bisa? Baik. Karena kamu masih tak menyerah, aku akan siapkan tempat untuk tes DNA ayah anak ulang. Kali ini kami akan memakai lembaga tes paling terpercaya. Hasilnya tak akan bisa salah. Sudah sampai begini. Apalagi yang mau kamu katakan? Maupan, kalau kamu keberatan, aku bisa mengakhiri kehamilan ini. Kita bisa mencoba lagi untuk anak yang benar-benar milik kita. Ibu sekarang sudah punya uang, tak perlu uang seserahan nikah. Dida, tunggu. Aku tak mau apapun. Aku hanya ingin kamu memaafkanku. Kamu menamparku. Kamu membohongiku selama ini. Kamu menghancurkan keluargaku. Rasanya ingin kukuliti kamu hidup-hidup. Paman Gao, saya mau minta satu bantuan terakhir. Tolong suruh wanita ini diseret keluar. Saya akan menuntutnya atas penipuan. Mulai sekarang, aku tak mau melihatnya lagi. Tidak. Maupan. Kenapa? Baru mau menyesal. Terlambat. Itu kesempatan terakhirmu. Kamu sendiri yang membuangnya, jadi jangan jadikan itu alasan untuk menyalahkan ibu angkat. Ibu angkat. Shanshan, Ini urusan ibu dan anak. Biarkan mereka selesaikan sendiri. kemarilah. Nasihat orang. Belum tentu kamu dengar, tapi hidup sekali mengajarimu, kamu pasti paham. Ibu harap kamu tak pernah lupa pelajaran ini. Mulai sekarang, menilai orang harus lebih hati-hati. Aku ingat. Aku ingat. Aku takkan pernah lupa. Baguslah.
Berarti ibu tak sia-sia jadi ibumu. Ibu. Apa maksud ibu? Ini hal terakhir yang bisa ibu ajarkan padamu. Ibu angkat. Kalian sudah selesai bicara? Sudah. Bagus. Jamuan pengangkatan keluarga baru mulai. Kita masih bisa menyusul. Kurasa tidak usah. Aku tak nyaman di keramaian. Lagi pula, makanan hotel mewah bukan seleraku. Bagaimana kalau kita pulang dan buat pangsit? Boleh. Ayah paling suka pangsit. Ayo, kita pulang buat pangsit. Ibu, anakmu tahu dia salah. Ibu. Sebentar, sebentar. Shanshan. Ibuku ada. Hei, mau apa kamu? Mau bikin apa lagi? Aku datang hari ini untuk minta maaf pada ibu. Ini sertifikat rumah. Sudah kubalik nama. Rumah itu tetap milik IBU. Di kartu ini, ada uang yang dulu ibu kirim padaku. 400.000 yuan lengkap di dalamnya. Pekerjaanku sudah stabil. Aku bisa menafkahi keluarga. Bisakah kamu? Stop, cukup. Lihat keluarga kami. Kami butuh resehanmu. Ibu angkat di sini sekarang, hidupnya bahagia. Jangan datang mengusik dia lagi. Aku tahu, bagimu uang ini tak ada artinya. Tapi aku sungguh ingin, mulai dari awal. Kamu boleh menertawakanku. Tapi belakangan ini, aku bermimpi sangat panjang. Aku menikah dengan Mingmin. 8 tahun kemudian, aku sangat jahat pada ibu. Aku meninggalkannya sendirian, terkutsi di rumah lama. Dia meninggal kelaparan. Aku baru tahu di hari ke-7 kematiannya. Semua yang dulu, semuanya salahku. Boleh biarkan aku melihat ibu? Dari jauh saja sudah cukup. Mimpimu itu terdengar cukup nyata. Permintaan maafmu sekarang juga terasa tulus, tapi aku tak bisa membantumu. Karena ibu angkat tidak ada. Tidak ada. Dia pergi berlibur dengan ayahku, keliling dunia. Ibu angkat? Sudah berangkat? Sudah lihat teman jalan yang kubilang? Zikyang. Menurutmu, pakaianku ini bagaimana? Mirip aku saat muda? Tidak. Kamu mau apa ini? Jalan-jalan. Kita road trip. Naiklah. Aku? Berani ikut aku? Pergi tanpa rencana? Cepat, kita berangkat. Kalau telat, kita ketinggalan. Gugur daun di pegunungan Daxing Anling. Ayang, kesempatan sempurna sudah kusiapkan. Kalau pulang nanti, ibu angkat belum jadi ibuku sungguhan, aku juga tak mau mengakuimu.